Kamu punya cerita apa kali ini? Eh, aku mau lanjutin ceritaku yang tentang kemarin Kak, yang cerita tentang ojol. Aku kira sendiri kan, ternyata oh 2 orang. Wah bakalan jadi sensasi yang lebih nikmat nih. Aku kiranya gitu kan. Ya Allah. Aku udah mulai berani-berani pancing dia, sampai celananya pun jadi ada yang tegak gitu. Kalau ya waduh gimana jawabnya kalau itu ya. Kalau rame-rame juga gimana Kak? Aku karena bosan sama orang Indonesia Kak. Aku memutuskan buat kenal-kenalan di sosmed itu cowok dari luar negeri. Dan Kakak tahu itu orang apa? Orang Arab. Ukurannya pun sangat wah besar banget sih Kak. Aku pun sampai kayak 15 menit aja tuh aku udah capek banget, kayak aku nggak bisa jalan Kak. Jadi apa? Segini mungkin ada kali ya Kak. Oh, Gede banget, aku beneran gak pernah ngeliat. panjang. Panjang tentu, gede banget. Itu bener-bener tegang banget Kak. Kayak wah aku sampai Tapi rasanya gimana? Oke, kita sebut saja Naura. Naura akan kembali bercerita lagi di Diare, tentunya dengan pengalaman yang berbeda. Kita simak baik-baik ceritanya ya. Dan disclaimer dulu, ini kalau ada kata-kata yang 18 plus, ini semata hanya untuk memberikan edukasi dan pengalaman supaya menjadi pembelajaran hidup. Jangan untuk ditiru gitu loh guys. Hai Naura. hai. Kamu punya cerita apa kali ini? Aku mau lanjutin ceritaku yang tentang kemarin Kak, yang cerita tentang ojol. Oh iya, kita flashback dulu ya. Kamu kemarin Iya. tuh main sama ojol, Iya. ya kan, punya pengalaman dengan driver ojol. Betul. Terus kali ini ada cerita yang berbeda apa? Ceritanya sekarang lebih wow sih Kak. Lebih wow. Iya, karena aku masih mau lanjutin cerita yang kemarin. Oh jadi kemarin tuh masih ada Masih. lanjutannya. Oke, Sampai gimana? sekarang masih aku lanjutin. Mm-mm. Kan kemarin masih sama ojol dan sekarang aku masih sama servis tukang gitu sih Kak. Servis tukang. Tukang Masih apa? lanjut. Kemarin sih waktu awal itu aku sama servis tukang wifi. Tukang wifi. Iya. Jadi kamu di rumah pasang wifi. Iya betul. Itu 2 Gimana orang. ceritanya? Jadi awalnya itu kan saya butuh tukang ke rumah tuh sebenarnya bukan buat ngebenerin wifi saya. Lagi-lagi saya karena emang saya bener-bener kepengen mau memuaskan nafsu saya gitu. Kenapa kamu kepikiran ke tukang wifi? Karena saya mentok awalnya Kak, aku bingung nih mau kemana nih. Sedangkan aku hari itu juga tuh bener-bener lagi kepengen banget. Tapi aku tuh males kalau sama ojol lagi gitu loh. Dan akhirnya aku memutuskan buat wifi gimana ya orangnya ya? Coba dulu deh. Akhirnya setelah orangnya datang, aku kira sendiri kan. Ternyata oh 2 orang. Wah bakalan jadi sensasi yang lebih nikmat nih. Aku kiranya gitu kan. Ya Allah. Jadi emang iya sih, tukang wifi itu kan biasanya kan mereka datang berdua tuh, kayak teknisinya sama mungkin asistennya gitu ya. Iya. Disclaimer dulu ya, ini nggak semua tukang wifi, mungkin tertentu aja gitu kan. betul. Mohon maaf, bukan merasa apa namanya merendahkan tukang wifi ya gitu. Jadi oknum gitu kan. Jadi kamu telepon minta dibenerin. Iya, terus akhirnya pas orangnya datang, saya kaget. Terus pas dia ngebenerin wifi, aduh, sebenarnya aku berusaha buat nanti kali ya, tunggu dulu nih gitu kan. Tapi saya nggak tahan tuh, kayak udahlah langsung aja terobos gitu kan. Maksudnya kayak Datang berdua. dia datang berdua. Nah terus akhirnya setelah dia ngebenerin wifi, dia bilang, Mbak ini wifi-nya nggak apa-apa kok gitu. Gak ada masalah sama wifi-nya. Nggak ada, karena emang aku tuh modus aja gitu loh. Terus gimana kan? Terus dia aneh dong, kok nggak ada masalah sama wifi-nya, kok dipanggil gitu? Iya, terus aku bilang, tapi tadi saya buka internet nggak bisa mas, gitu kan. Terus kata masnya, mbaknya udah bayar bulanan? Udah kok, aku bilang gitu kan. Terus akhirnya, oh sebentar ya, coba dicek dulu. Akhirnya dicek lagi, aku ngeliatin dari belakang tuh bukan ngeliatin wifi-nya Kak. Justru aku ngeliatin postur badan dia dari kepala sampai bawah gitu loh. Emang badannya seperti apa? Yang satu tuh berisi, tapi secara fisik dia kurang karena dia tua gitu loh. Yang satunya lagi lebih muda, kulitnya putih, maksudnya lebih fresh gitu. Terus juga lebih muda, terus dia juga ada bewoknya gitu Kak. Wow. Iya. Terus kamu tipe kamu dong?
penasaran sih sebenarnya karena emang sebelumnya aku belum pernah dapet yang bewokan gitu kan. Terus akhirnya kataku tapi minusnya itu dia kurus gitu. Kamu nggak suka Tapi, yang kurus? dibilang suka banget sih enggak, tapi justru kalau kurus menantang nggak sih Kak? Bisanya Iya, karena gitu. kamu juga kurus ya. Iya, Terus karena gimana emang ceritanya dia ngebenerin wifi tuh? iya, terus akhirnya aku bilang kayak Mas nggak usah buru-buru ya gitu kan. Sambil aku pegang-pegang tuh. Nah, terus yang kurus itu udah mulai masuk ke perangkap aku nih. Kayak aku udah mulai berani-berani pancing dia sampai celananya pun jadi ada yang tegak gitu loh. Dan aku tuh gemes Kak. Jadi ada yang mancung gitu ya? yang mana tuh, yang berewokan apa yang kurus? Yang kurus, justru yang yang kurus. Oh, langsung kayaknya puing gitu ya? Pas kamu pegang. iya. Terus dia bilang apa? Dia manggil kamu apa? Ibu, Mbak? Oh, Mbak. Saya yang satu masih sibuk tapi masih ngebener-benerin. iya. Terus akhirnya Mas, kok Masnya ganteng banget gitu kan. Dia lagi pegangin tangga tuh tapi di bawah, yang satu di atas gitu kan. Kan nyambung ke atas gitu kan Kak. Nah, terus akhirnya aku pegang-pegang dia bilang, "Mbak," gitu kan. Kayak, "Mbak," nggak tahu dia risih atau apa tapi aku rasa nih orang tuh sebenarnya lemah gitu loh. Bisa nih kayaknya nih sama aku gitu kan. Terus akhirnya aku pegang-pegang, dia bener-bener kerangsang dan dia mulai ada tangkepan gitu, ada respon kayak ngerangkul aku. Nah terus dia pegang-pegang aku. Terus itu Sambil temennya pegangin. gimana? Masih belum ngeh tuh? Oh jadi kalian berdua sambil megangin tangga sambil gaya? Iya, dia satu pegangin tangga, satunya gini. Oh gitu. Iya. Terus gak ada kata-kata lagi? Enggak, terus Maksudnya dia bilang, nggak, Mbak, apa ya? maksudnya apa ya atau gimana gitu? Enggak ada, dia malah bilang kayak, Mbak, enak gitu. Kan aku Serius? juga megangin punya dia juga kan, kayak Ih, satu tangga, serius? satu tangan gitu. Wah. Tuh temennya bukannya buru-buru turun tuh malah di atas. Terus akhirnya Gimana kan pasti temennya udah keburu turun dong. Lama. nggak tahu deh, tapi emang yang aku lihat tuh dia kayak sibuk di atas gitu loh Kak. Kan emang harus dipakuin atau gimana lah, aku nggak ngerti. Tapi emang ada cara dia gitu pas lagi naik di tangga gitu kan. Terus kamu dipegang apanya? Ininya Oh, jadi saling area megang kembar, iya. dua-duanya. Iya, jadi satu megangin tangga, satunya gini Kamu gitu. juga megang Punya dia. punya dia. Satu lagi tangan kamu megang apa? Megang tangga. Oh. Jadi sama-sama saling pegang gitu loh Kak. Nah, terus Terus? akhirnya dia udah terang. Terus akhirnya dia ngajak ke toilet. Mbak, saya ke toilet dulu gitu kan. Maksudnya dia ke toilet sendiri apa ngajak kamu? Nggak tahu, tapi aku firasa tuh kayak kode buat aku gitu loh. Oh, kode kayaknya nih main berdua kali, terobos deh satu-satu gitu kan. Aku pikirnya gitu. Mungkin emang yang satu udah gampang daripada aku nungguin yang di atas, lama dong. Ya kan, ya udah akhirnya yang kurus ke toilet, aku bilang sama Mas yang di atas tuh, Mas sebentar ya gitu kan. Saya mau lihat apa lagi yang kurang, sekalian mau ke toilet sebentar. Nah, terus akhirnya, "Iya Mbak, nggak apa-apa, santai aja," kata dia gitu. Saya ke toilet, saya samperin dah cowok itu. Ditinggal dong itu si Iya. temennya. Terus Akhirnya saya samperin ke toilet, dia kaget tuh. Kayak kaget cowoknya, kayak, "Mbak," dia di toilet lagi ngapain? lagi benerin celana sih Kak. Oh. Itu nggak tahu deh kenapa itu benerin celananya. Terus akhirnya, "Mas nggak usah tegang," aku bilang gitu kan, "biasa aja gitu kan, santai aja nggak apa-apa. Apa kita mau main berdua di sini? Toh orang yang temen kamu tadi itu juga nggak akan tahu," aku bilang gitu kan. Terus dia akhirnya diem ya udah aku pancing, mainlah tuh berdua di kamar mandi. Dia nggak curiga, maksudnya Mbak ada suaminya kah atau apa gitu? Enggak, dia tahu karena emang di rumahku tuh gimana ya Kak, foto-foto aku pas pernikahan tuh udah benar-benar aku pada simpen gitu. Dan suami aku pun nggak ada curiga sama sekali. Ya udah dia mungkin ngiranya, oh ya udah mungkin buat pajangan yang lain gitu kan. Nah, gimana pas masuk ke kamar mandi? Gitu akhirnya aku Gimana? melakukan gini sama orang itu dan dia bilang, "Mbak, punya Mbak enak," gitu. Iya, maksudnya posisinya gimana? Apa dia duduk? Kan kamar mandi sempit banget. Jadi tuh kan toilet di rumahku kan duduk gitu ya. WC duduk. Biasanya duduk. Jadi akunya duduk, si cowoknya tuh diri. Kamu duduk di WC. Iya, dianya diri. Diri ke jongkok gitu sih, karena emang dia tuh tinggi orangnya kan. Terus akhirnya aku melakukannya tuh, tapi aku ngerasa kayak gimana ya, kurang gitu sih. Tapi emang cukup, tapi kurang buat aku gitu. Kurang banyak atau kurang apa? Kurang nikmat. Kurang nikmat karena di kamar mandi.
kurang nikmat karena orangnya itu lemah gitu loh Kak. Orangnya nggak tahan lama, lemah gitu cepet mainnya. keluar. Iya, cepet keluar. Terus akhirnya Terus pertama kamu apain dulu pas masuk? pas masuk ke kamar mandi aku bilang, iya yang aku bilang pengen santai aja mas sambil aku pegang-pegang. Terus dia bilang, mbak gitu kan. Terus akhirnya nggak apa-apa santai aja. Akhirnya ya udah saya melakukan itu. Nah setelah selesai saya keluar dan si cowok itu keluar, biasa-biasa aja udah. Dan akhirnya si yang tadi di tangga itu udah turun, memastikan TV apa tuh TV wifi tahu kan Kak? Iya yang kayak gitu, memastikan kalau emang udah selesai gitu. Berapa menit itu kamu main? Karena emang buru-buru sih paling 10-15 menit sih Kak. Kamu keluar? Keluar apa? Maksudnya kamu menikmati kan dia sampai keluar tuh. Iya, Kamu juga keluar. iya dong pastinya. Cuma Terus kamu diapain sama dia? Kan Ya. kamu ngituin dia. Terus kamu diapain? Di treatment apa sama dia? ya dia nggak bilang apa-apa sih Kak, karena emang dia cuek aja gitu. Maksudnya kamu nggak kurang gitu. diapa-apain, nggak ditimbal balik sama dia gitu? Aku yang ngegerakin sih Kak, karena emang dia tuh kayak mau tapi malu tapi gengsi gitu kan. Jadi dia Iya, jaim. Nah akhirnya aku memutuskan sama yang si gendut. Oh, yang brewok itu. Enggak, Oh, yang yang tadi gendut yang yang di brewok. atas, Oh, iya. Terus Yang di atas aku coba tuh sama yang dia. nah temennya tahu dong kamu sama dia lagi. Iya tahu, tapi Terus? aku bilang bentar ya, aku mau coba nih sama temen kamu kata dia. Terus dia pun gak ada responan apapun, karena dia biasa aja gitu loh. Karena mungkin oh ya udah, gue juga udah gitu kali mungkin. Oh, mungkin ya kamu di giliran dia udah jadi Iya. dia. Oh, Kan terus dia nunggu di luar. nunggu di luar betul, nunggu di mobil malahan. Nunggu di mobil. Iya, karena emang posisinya udah selesai. Nah, saya pancing tuh yang bapak-bapak gendutnya itu. Setelah saya pancing, Mas, saya mainin juga tuh sama. Saya bilang, Mas, jangan buru-buru ya, saya nggak ada teman di sini. Terus akhirnya aku awalnya cerita Kak, bilang kalau misalnya aku Curhat. tuh, iya, buat ngeluluhin hati dia gitu kan. Terus aku bilang, aku sendiri Kak di sini, aku rumah gede tapi aku nggak punya siapa-siapa gitu kan. Aku ngebuat itu orang iba sama aku. Nah terus akhirnya pas udah iba, aku pancing-pancing lagi. Karena emang Dengan aku cara yang pancing. sama, dengan modus yang sama. Iya, dengan modus yang sama. Aku pegang-pegang punya dia juga karena emang apa ya, aku tuh sesuka itu loh sama bentuk itu. Gemes gitu loh. Oh, jadi kamu siapapun orangnya kalau ada bentuk itu kamu pegang? Iya, apalagi kalau misalnya yang udah bener-bener menonjol gitu, kelihatan atau besar ukurannya. Dan kamu gitu. nggak peduli orang baru kenal pun? Enggak peduli. Oh my god. Aku pun salfok Berarti gitu kalau juga. pernah nggak misalnya orangnya misalnya kamu pegang terus orangnya apaan sih gitu? Pernah? Enggak sih, Rata-rata? rata-rata diem aja. Atau Oh my mungkin God. mau mbak gitu. Oh. Dia respon atau mungkin seperti yang tadi kayak gengsi diem tapi mau gitu loh. Nah kalau sama yang gendut ini segendut apa sih? Kira-kira berat badannya 65 lah segitu. Berat badannya 65. Iya 65 gram Oke. sekitaran segitu. Nggak terlalu gendut lah ya. Iya tapi berisi gitu Berisi, kan. Dan terus? aku suka terus akhirnya aku pancing-pancing itu juga sambil pelukan. Jadi kayak aku tuh pura-pura nangis gitu loh Kak. Oh ya Allah, ini kamu bisa banget nih. Jadi kamu beneran nangis apa pura-pura? Nangis kayak- nangisnya keluar air mata tapi nangisnya tuh nangis orang jahat gimana sih kayak modus gitu loh. Terus dipeluk sama dia. Iya dipeluk. Terus? Iya mbak sabar ya. Terus aku pegang-pegang punya dia aku modus Kak. Terus dia langsung ini nggak? Langsung kaget nggak? Enggak, dia malah nggak apa mbak, nggak apa-apa santai aja. Gitu? Dia bilang nggak apa-apa mbak, nggak apa-apa. Bilang gitu dong, tapi aku sambil mainin. Dan aku berpikir, oh mungkin jawaban dari nggak apa-apa tuh aku melakukan ini gitu kan. Aku nggak tahu, akhirnya aku melakukannya di sofa juga. Karena emang aku kan ceritanya di situ awalnya. Oh iya, jadi teman kamu temennya udah keluar. Udah tahu dan Emang nggak di, mau tahu. di sofa kamu nggak ada CCTV apa? Nggak ada, rumahku tuh bener-bener gimana ya kak? Rumahku emang mungkin gede, tapi Sengaja kamu nggak ya? pasang CCTV iya biar emang nggak bisa keduanya dicek. sih, iya. sama dari suami kamu. juga iya, dari aku juga enggak gitu. Karena emang aku nggak mau di CCTV dan suami aku pun ya udah terserah gitu kan. Lu mau nyuri apa emangnya gitu mungkin kan. Pikirannya orang ini juga barang-barang lu juga gitu kan. Terus akhirnya pas aku balik lagi sama si cowok itu tuh melakukannya di sofa. Gimana tuh melakukan di sofa kan dari berpelukan. Iya. Terus kamu pegang itunya. Siapa yang memulai duluan? Apa dia yang udah langsung sang? Cowoknya lebih tengah. Oh, yang ini permainannya beda sama yang di kamar mandi. Kalau yang pertama aku yang mainin. Kalau yang kedua dia. Jadi pas pelukan dia niban aku ke belakang kak.
Gitu. Di ban belakang. Jadi Iya. kamu tiduran dong. Betul. Mm-mm. Dan dibukain deh tuh busana aku satu-satu. Hmm. Dan akhirnya Jadi dia udah gimana? kayak ahli gitu ya udah. Betul. Terus. Terus akhirnya saya melakukannya tuh di situ. Dia awalnya buka-buka baju, Mm-mm. buka bawahan aku, sampai ya udah aku diem aja kayak aku suka nih cowok yang mainnya mulai sama Aktif aku gitu gitu, ya? aktif, Mm-mm. betul. Dia mulai lepas celananya, bajunya, mulai deh permainan dari bilang, "Mbak, saya mau boleh?" Dia bilang gitu. Oh, jadi dia ada sopan santunnya. Iya, Saya mau boleh gitu. iya, Tapi udah di dalam keadaan udah dibuka semua. udah. Dia Terus kamu aku jawab? kan tengkurap, dia Hmm. ngomongnya pas tengkurap ke aku juga, jadi dia Hmm. di atas aku gitu loh. Dia ngomong di sini tapi sambil di atas aku. Jadi kamu tengkurap apa telentang? Telentang. Kamu Dia yang telentang, dia tengkurap. tengkurap. Iya. Terus dia ngomong di atas kamu, dibisikin di sini. Dibisikin. Mbak gitu. Saya mau boleh nggak? Kata Terus dia gitu. kamu balas? Ya aku bilang, iya mas silakan. Aku bilang gitu. Terus akhirnya, oke mbak, kalau misalnya sakit teriak aja nggak apa-apa. Dia bilang gitu kan. Mm-mm. Yang aku kira tuh cowok gendut kan ukurannya yang biasanya aku kira dan orang lain kira tuh orang gendut tuh kecil gitu. Katanya sih Iya. begitu. Dan Tapi itu gimana? pas dibuka, wow, aku diem aja tuh. Lumayan juga nih lebih dari yang sebelumnya gitu kan. Dan aku pun merasa, kayaknya aku suka nih. Ayo dong main terus gitu kan. Terus akhirnya dia lanjut pas udah melakukannya lebih dari 20 menit, dia bilang gini, "Mbak, udah apa belum?" "Belum, Mas." Aku bilang gitu kan. Dia ngelanjutin terus tuh, justru lebih hot sih. Lebih hot juga tuh permainannya gitu kan. Sampai, tapi gimana ya, banjirnya pun nggak yang keluar sesering yang pertama, Kak. Dia tuh Yang banjir kamu apa lama-lama. dia? Cowoknya Oh, lebih banyak gitu. lebih banyak Iya, keluarnya. tapi kalau Mungkin sama udah yang si lama gendut, kali nggak kayak gitu dia. mungkin itu yang pertama. Emang keluar di dalam atau di luar? Keluar di luar dong, terus ada bayinya gimana dong? Jangan Tapi sampai. nggak pakai pengaman ya, nggak Enggak. persiapan ya. Enggak. Terus yang kedua, aku banjir. Yang sama pertama kebalik, dia yang banjir. Yang kedua, aku banjir mulu, kayak aku mikirnya, kok nih cowok kuat banget ya gendut-gendut. Wah, gendut-gendut ternyata hyper juga nih, gitu kan. Kamu banjir? Kamu berapa kali? Banjir aku mungkin ada kali 3 kali lebih deh kalau nggak salah. Tapi kayak sensasinya tuh enak banget gitu Kak, kayak aku tuh nggak mau lepas gitu loh. Nggak mau lepas? Iya. Emang punya dia ada apanya? Gak tahu, karena emang mungkin ukurannya enak aja gitu lah. Gimana Oh, ya? dia permainannya gimana? Slow motion atau terburu-buru atau ada dimentok-mentokin atau gimana? Gimana ya? Dia tergantung rekomendasi aku sih Kak, kayak Jadi dia Mbak, selalu nanya gitu. iya, dia Gimana? sopan kayak, "Mbak, kekencangan ya?" Enggak Mas, nggak apa-apa, lebih kencang aja saya suka. Aku bilang gitu kan. Oh, jadi emang kamu malah minta yang Lebih. kenceng, heeh. Terus dia sudah nanya apa lagi? Dia mau tuh akhirnya dia melakukan lebih sampai mentok tuh Kak, sampai aku sampai 30 menit aku pasrah gitu kan, kayak capek gitu kan. Terlebih lagi sama yang sebelumnya kan, capek dong pastinya. Udah 2 kali kamu ya? Iya, 2 cowok Kak dalam 1 hari. Mm-mm. Terus akhirnya pas udah selesai, aku diem tuh, aku nggak bisa jalan, lemes gitu loh Kak. Terus kamu diapain lagi habis Terus itu? akhirnya dia belum puas dan aku pun juga belum. Tapi aku udah lemes, tapi masih pengen Emang gitu. nggak foreplay dulu langsung gitu? Enggak sih, langsung. Terus dia langsung pegang-pegang aku. Pegang-pegang Ini gunung. pegang-pegang ini, pegang dua Pegang-pegang kembar aku. gunung kembar aku. Iya, Ya, cuma dipegang doang. dipegang sambil dimainin dong pastinya. Terus dia juga minta buat ini, Diisep. minta buat diisep kan. Terus akhirnya aku pun cuman Terus dia komentar lagi tuh. dia cuma bilang lebih enakan punya mbak daripada punya istri saya nggak tahu dia punya istri gitu kan. Terus akhirnya oh ya udahlah aku juga ngiranya nggak akan ketahuan, toh kita juga orang asing gitu kan. Cuman sebatas nafsu sehari udah kita nggak akan ketemu lagi gitu kan. Pas udah selesai mungkin emang temennya juga tahu tuh si yang gendut sama si yang kurus, kayak dia udah tahu nih udah ngapain aja gitu kan. Kenapa yang kurus itu nunggu di luar? Karena dia mungkin udah tahu giliran dia gitu loh. Oh. Dan dia pun kayak berpendapat. Kamu nggak ajakin main bareng? Enggak, kalau itu satu-satu sih. Terus Terus akhirnya pas udah selesai, udah tuh aku pun ngerasa hari ini nafsu aku
terlakuin, Terjawab. terjawab. Ya iya Ya itulah. ampun, Naura. Terus Terus abis akhirnya itu pada pulang deh tuh ya. pulang. Terus aku bilang, Mas makasih ya, aku ngasih tip lebih dong buat dia karena Oh, udah dikasih memuaskan aku. uang. Iya. Yang pertama dikasih uang juga. Kasih, dua-duanya aku selalu kasih. Pokoknya yang Hmm. udah memuaskan aku pasti kasih gitu loh. Waduh, enak banget itu tukang wifi. Udah dapet kenikmatan, dikasih uang. Mm-mm. Terus kamunya juga bentukannya bagus kayak gini, ya kan? Aku tetap Dapat jaga durian badan dong. runtuh. Iya, kamu tetap jaga badan gimana itu? Ya ada rahasianya dong. Aku juga paling sering detox lemak gitu dong. Kalau misalnya aku gendut nggak ada yang mau dong. Kan Hmm. kiranya gitu. Jadi aku tetap Hmm. semaksimal mungkin aku harus jaga badan. Mm-mm. Bukan untuk suami aku, buat orang lain malahan. Iya, tapi yang aku nggak habis pikir gitu ya, kamu apa namanya bisa gitu dengan orang asing gitu, maksudnya baru baru kenal langsung gitu. Iya sih. Ya, mau gimana lagi Kak? Habisnya ya begitu, Terus, suami aku juga cuek. Ya udah aku yang ke yang lain terus suami aja. kamu nggak ada perubahan sama ini? Enggak, masih cuek-cuek juga dan aku pun udah ya udah cuek juga deh gitu kan. Aku tetap melakukan aksi aku sekarang gitu loh. Dan nggak perlu ngemis-ngemis ke cowok aku lagi. Oh, Suami aku tuh udah nggak kemarin perlu. kan terakhir kan aku pernah bilang coba kamu ke apa namanya psikolog gitu ya atau ke psikiater mungkin apa namanya kamu ada kelainan gitu, bukan bukan aku nyumpain ya, maksudnya Iya. patut dicek nih soalnya agak beda nih gitu kan. Pas aku ngecek Mm-mm. ke psikolog dan psikolognya pun bilang, iya Mbak, di sini Mbak tercatat kalau Mbak tuh punya jiwa seks yang kuat, dia bilang gitu kan. Dan aku pun iya sih Mbak, gimana sih Mbak caranya biar bisa gak usah Hilang. kayak gini gitu loh, Mm-mm. biar cepet hilang. Mm-mm. Dia bilang tergantung dari cara Mbaknya bisa nggak ngehandle rasa nafsunya. Iya. Dan aku bilang, aduh aku mikir lagi tuh, nggak bisa sih Mbak, saya benar-benar kalau udah kepengen tuh emang benar-benar harus terjawab gitu, Iya, harus terlakuin bener. gitu Terus kan. setelah podcast ini kamu suami kamu nggak sadar, nggak apa kayak terpukul gitu kamu sampai cerita di podcast gitu. Sejauh ini sih ya kalaupun suami aku pun tahu, ya udah, saya juga udah cuek gitu loh Kak. Dia mau lanjut ya udah, mau enggak juga ya udah, karena emang kita tuh satu atap tapi kayak udah asing gitu loh. Terus tapi melanjutkan rumah tangga gitu ya? Melanjutkan karena demi Kayla anak saya. Iya, dia Iya, tetap iya, iya. melanjutkan ke situ. Dan saya pun juga ngerasa ya udah dia mau selingkuh sama yang lain juga ya udah, saya udah kayak I don't care gitu kan. Ngapain juga toh aku juga kayak gitu kan. Nah, udah tuh ya tukang wifi udah pulang tuh berarti. Iya. Berarti kamu memang kayak nggak pernah manggil dia lagi, misalnya udah main nih sekali sama dia enak gitu. Terus kamu kayak manggil dia lagi gitu, enggak? Tukang wifi sih enggak. Aku lanjut ke tukang apa ya waktu itu ya? Mesin cuci. Mesin cuci. Iya. Itu mesin cuci kamu beneran bermasalah apa enggak? Enggak Kak. Oh, kok ada aja idenya ya? Karena aku sempet kepikiran buat apa ya? Servis mobil tapi harus ke bengkel. Tapi nanti dulu deh, ini yang ada di rumah dulu biar aku tuh nggak perlu keluar rumah gitu kan. Bener, karena ngeri juga kalau di luar ketahuan Iya, atau apa. sebenarnya bisa aja sih Kak di mobil mah. Iya sih. Tapi aku lagi pengen di rumah Oh, gitu lagi pengen loh. oh iya, berarti emang kamu lagi mager gitu. Iya, terus Tuh akhirnya mesin cuci gimana tuh, kamu nyari dari mana itu bisa dapat? awalnya aku lewat dari temen aku. Aku bilang, Kak, ada info nggak ya buat ini nih mesin cuci aku rusak? Oh ada. Dia kasih kontaknya, saya telepon tuh. Saya telepon suaranya kayak bapak-bapak. Dan saya Tua pun, ya? iya, saya ngiranya, aduh bapak-bapak tua nggak ya? Tapi coba dulu nih gitu kan. Setelah datang justru lebih mudah dari otak saya yang saya pikirin gitu. Cuma suaranya doang kayak bapak-bapak. Enggak, itu atasannya justru yang angkat. Oh, jadi yang datang beda, Beda. bukan dia. Aku Oke, tanya. jadi muda nih, berapa tahun nih? Dibilang tua banget enggak, muda banget enggak, kayak 30-an? 30-an lah, iya belum 40 gitu. Cakep. Biasa aja sih Kak. Dia nggak terlalu hitam dan nggak terlalu putih sama Nah, matang. terus modusnya yang selainnya ini gimana ini? Aku bilang tuh, Mas, tadi kok mesin pengeringnya nggak bisa ya? Bilang gitu. Nggak bisa gimana Mbak? Ini saya coba kok bisa, tapi tadi saya nggak bisa gitu kan. Coba mungkin Mas diperiksa dulu atau gimana gitu kan. Karena sebelumnya emang pernah rusak. Aku bilangnya gitu. Terus akhirnya, oh ya udah Mbak, saya coba dulu gitu kan. Pas udah Mesin cuci diservis, kamu posisinya di mana? di toilet. Di kamar mandi? Iya, kan emang muat juga Kak, kamar mandi aku kan maksudnya kayak cukup buat, ya pokoknya cukup lah gede gitu kan. Terus akhirnya setelah nungguin dia buat benerin mesin cuci, dia masih dengan hasil yang sama kayak,
baik-baik aja kok mbak, saya coba dulu ya. Ya coba tuh airnya. Kan pas airnya keluar kan dari selangnya juga kan keluar ya kayak. Terus akhirnya pas selangnya keluar, basah tuh. Maksudnya kayak keluar gitu airnya gitu kan. Aku kena basah, dia kena basah. Terus mas, aduh. Terus aku ketawa-ketawa sama masnya kayak bocah mandi bareng gimana sih gitu kan. Ketawa-tawa Itu selangnya happy. sengaja dicopot atau gimana? Selangnya emang sengaja Kan biasanya dicopot kan sih. langsung ke mesin cuci. Enggak, itu selang buat pengeluaran air. Oh, yang Iya. gede itu selangnya. Iya, buat pengeluaran air. Terus akhirnya aku basah-basahan, ketawa-ketawaan, sampai akhirnya aku lagi. Dari awalnya dia apa ya, pas air itu udah nggak dipermainkan lagi, mulai tuh aksi aku sama dia buka-buka baju. Dari dia awalnya megang-megang badan, sampai dia megangnya pun kayak bener-bener sampai ngebuat orang tuh nafsu gitu loh kak. Gimana awalnya kan itu dari basa-basan, masa langsung dia mau sih, nggak ada kata-kata. Basa-basan bercinta dulu kayak tatap-tatapan gitu loh kayak orang jatuh cinta gimana sih kak. Sempat kayak dia senderan di tembok dan aku Emang tuh kamu pakai baju apa waktu itu sampai bikin dia merangsang? aku pakai apa ya waktu ya, pakai celana pendek ya sama tank top sih kak. Emang tujuan aku juga mau mancing kan di situ. Terus akhirnya dia lepas baju aku, dia mainin dua belah dada aku, dia mainin bawah aku juga. Terus kami main di bak apa tuh kak yang kalau buat mandi? Bak untuk mandi, bathtub. Iya, bathtub. Aku mandi bareng di situ, mandi bareng dan melakukannya bareng sama dia. Waduh, terus masa nggak ada kata-kata ini gimana nih? Terus dia bilang kayak melakukannya, terus dia bilang mbak punya mbak kok nikmat ya, dia bilang gitu. Terus aku bilang ya aku nikmat, mainin aja sampai kamu puas, aku kuat kok, aku bilang gitu kan. Toh aku nggak lemah. Dia juga bilang emang suami mbak kemana? Saya nggak ada suami, bilang gitu. Oh mbak sendiri, iya udah nggak usah ngomongin suami, aku bilang gitu kan. Aku masih single, aku nggak punya siapa-siapa gitu kan. Terus akhirnya oh ya udah, terus aku nanya tuh, itu pun sambil apa ya, ngomongnya pun sambil suara yang rada mendes gitu loh kak. Karena emang sambil bermain gitu loh. Terus akhirnya dia bilang, aku bilang masnya gimana gitu kan. Jadi berarti kan mainnya di dalam air dong? Enggak, itu posisinya masih kering di Oh, bathtubnya. masih kering. Iya, karena belum Gak diisi terisi air, belum. Terus? Nah, terus akhirnya pas dia bilang saya masih bujang, dia bilang gitu kan. Oh, Dia masih masih bujang. bujang. Iya, dia belum mau nikah. Terus? Terus akhirnya oh gitu, udah nggak terlalu banyak basa-basi karena emang posisinya saya lagi sedang menikmati gitu kan. Saya melanjutkan permainan tuh kurang lebih 1 jam kak. Wow, 1 jam. Bener-bener Lama juga ya? iya lama juga. Dia sampai ditelepon bosnya tuh kan. Bosnya ngeganggu banget, nelponin mulu mbak. Udah belum gitu kan? Iya ini gimana gitu kan. Nah, terus mau nggak mau dia angkat dong. Setelah udah 5 kali dia nelpon, udah bos ini udah aman gitu kan. Terus akhirnya oh ya udah. Pas udah dimatiin aku bilang, nah mas mau lanjut gak? Lanjut. Dia lanjutin main lagi sama aku. Pas dia udah main, ditelepon lagi sama bosnya. Kata gini, kamu di mana? Kok nggak balik-balik? Disuruh balik karena ada orderan lain gitu kali ya? Iya, karena ada orderan lain. Dia bilang, iya mas, sebentar, ini lagi minta duitnya. Katanya gitu. Dia juga bisa ngeles gitu kan. Terus akhirnya pas udah ditelepon kayak gitu, emang dia juga si cowoknya panik karena telepon bosnya mau nggak mau diudahin. Dia bilang, mbak maaf saya udah ditelepon sama bos saya, kata gitu. Oh ya udah, bantuin saya pakai busana. Saya pakai busana tuh di kamar mandi. Setelah selesai saya ambil duitnya, saya lagi-lagi saya kasih tip dia yang lebih. Dan saya bilang makasih mas buat hari ini. Terus dia bilang makasih juga, punya mbak lebih enak, mungkin kedepannya kita bisa ketemu lagi, dia bilang gitu. Tukeran nomor? Belum sempat karena emang buru-buru. Terus akhirnya pas udah selesai, udah aku nggak kontak-kontakan sama dia, udah bener-bener lost kontak gitu loh. Kayak orang sehari ketemu udah gitu loh. Ya, aku lagi mikirin tukang wifi itu di rumah pas mereka pulang itu, dia cerita kali ya, lu dipakai nggak? Gue dipakai. Iya pastinya dong, nggak mungkin enggak. Kan mereka pulangnya bareng kan? Bareng. Nah, makanya. Itu jadi takutnya jadi rahasia umum ntar ya, kamu nggak manggil di depan banyak tukang-tukang. Assalamualaikum mbak. Waduh, kalau yang Ini saya mau benerin wifi gimana kalau kayak gitu? Kalau ya waduh gimana jawabnya kalau itu ya. Kalau rame-rame juga gimana kak? Kalau misalnya yang dia buat temen-temen ada 5 gitu, buat melakukan bareng, kayaknya enggak deh kak, karena 5 orang
pingsan dong bisa aku. Oh, capek ya? Capek pastinya. Belum pernah nyoba juga tuh. Terus Hmm. akhirnya setelah sama si tukang mesin cuci aku ngerasa kayak kok sama Indonesia gini-gini banget ya orangnya dan ukurannya pun kayak udah yang sering aku tebak Iya, gitu. gini-gini banget. Kenapa maksudnya biasa atau Biasa gimana? aja kayak yang gede banget enggak, yang kecil banget tuh enggak. Tapi gimana ya? Hmm. Mungkin pendapat orang itu segitu tuh besar, tapi buat Mm-mm. aku tuh kayak ah kurang udah biasa yang segini mah gitu loh Kak. Oh. Kamu pernah nggak ada orang iseng depan rumah kamu terus kamu suruh masuk gitu? Kalau Kayak orang Mas iseng ngapain di situ? Enggak lagi nunggu temen misalnya. Ya udah sini masuk aja. Pernah pernah nggak? Kan suka ada tuh. Aku aja di depan rumah suka ada. Mas paket? Bukan katanya. Lagi nunggu temen gitu kan. Tukang paket udah pernah. tukang paket, pernah, cuman udah tua, aku nggak nafsu. Oh. Terus Tapi kamu pernah aku nyoba? sama yang lebih mudaan besoknya. Tapi kan biasanya tukang paket kan buru-buru dia nganterin paket gitu. Ya, kalau buru-buru, kalau udah keburu nafsu mau beda lagi kali, Kak. Hmm. Disempetin gitu kan. Aku Hmm. pernah melakukan sama tukang paket, dia saya suruh masuk juga. Saya Hmm. melakukannya di ruang tamu, tapi dia sambil, iya buru-buru, dia bilang, maaf mbak, saya harus nganterin paket. Emang masnya nggak mau lagi? Mau, cuman saya was-was gitu kata dia. Saya harus Hmm. ngejar target nih paket saya buat hari ini. Terus aku bilang, ya udah Hmm. nggak apa-apa, Mas santai aja, ntar saya kasih lebih kok, Mas nggak mungkin kekurangan untuk hari ini, aku bilang gitu kan. Hmm. Mas cukup kok buat seminggu, yang penting Mas bisa puasin saya, itu sama tukang paket. Terus Hmm. akhirnya dia bilang, dia pun kayak emang ekonominya lagi kurang dan dia pun, oh ya udah Mbak, mau dong dia melakukan Langsung dengan seneng saya. dong. Seneng lah, siapa sih yang nggak seneng kasih duit gitu Mm-mm, kan. mm-mm, mm-mm. Lagi mendesak kayak gitu kan Kak. Hmm. Terus akhirnya dia melakukannya, terus dia bilang, mbak nggak capek? Dia bilang, enggak saya suka. Hmm. Dilanjutin, nah dia kayak udah lelah gitu Kak. Dia udah Hmm. lelah, gantian aku yang di atas. Aku Hmm. mulai bermain dengan dia sampai, wah itu cowok keluar mulu sih Kak. Bener-bener Hmm. banjir mulu. Saya juga selalu ingetin, Mas jangan keluar di dalam ya, kalau mau keluar bilang. Gitu kan. Mm-mm. Terus dia bilang, iya mbak. Dan kebetulan dari awal saya ketemu cowok sampai sekarang, amanah. Kayak dia Oh. kayak oh ya saya nggak keluarin di dalam gitu. Lagian kamu kenapa sih bahaya loh itu? Kenapa nggak pakai pengaman aja? Udah tahu kamu kayak gitu. Karena kalau pakai pengaman tuh nggak kena kulit Kak, nggak Hmm. enak. Terus akhirnya aku coba sama dia karena emang posisinya mendesak juga sih Kak, jadi nggak prepare mau beli ini mau beli Hmm. itu gitu Hmm. kan. Saya melakukannya kurang lebih itu 2 jam kurang lah. Hmm. Saya pun ngerasa oh ya udah nih udah cukup, dan aku ngerasa kayak oh udah enak nih, udah nggak irah lagi gitu kan. Oke. Tapi kamu apa namanya pernah gak kayak agak naik dikit nih sama bos-bos, manajer gitu atau Bos, yang oh yang lebih high end gitu? Apa emang kamu sukanya sama yang sederhana gitu? karena belum ketemu aja sih. Oh karena belum ketemu aja. Iya, Kalau ada mau. betul mau. Dan Tipikal kamu memang seperti apa? Maksudnya yang bener-bener kamu cowok kamu banget, tipe kamu banget sih yang seperti apa sih? Tapi soalnya aku lihat kayaknya nggak ada tipe gitu ya. Semuanya kamu embat gitu loh. tapi tipe aku yang benar-benar aku pengen tuh kayak ukuran tuh besar banget, udah aku pengen banget ngeseng Oh yang jadi yang penting besar. ukuran itunya. Besar dan badannya tuh maco gitu. Aku suka Kalau banget. wajah nggak penting. Wajah penting, kulit pun juga aku penting. Tapi kalau yang namanya seks mah mikir nggak sih Kak? Yang penting oh gimana nih? Yang penting terjawab gitu, terlakuin. Terus Mm-mm. akhirnya aku karena bosan sama orang Indonesia Kak, Mm-mm. aku memutuskan buat kenal-kenalan di sosmed itu Mm-mm. cowok dari luar negeri. Dan kakak tahu itu orang apa? Orang Arab. Jadi kamu sekarang apa namanya beralih ke Iya, orang Arab. Anak orang Arab gimana ceritanya? Tukang apa emang ada tukang orang Arab nggak ada kan? lewat sosmed Kak. Oh jadi dia profesinya bukan tukang. Bukan, dia Mm-mm. orang Arab yang Mm-mm. saya pun kenalan sama dia. Sejujurnya sih nggak tahu ya mau bahasa dia dari sosmed karena emang dari sosmed, dan aku pun bolak-balik buat buka translate gitu kan. Hmm. Pas dia mau berjumpa dengan saya ke Indonesia, itu Mm-mm. udah selang deket seminggu lah kalau nggak salah tuh. Mm-mm. Terus dia mau menemui aku, terus akhirnya dia datang ke Indonesia. Aku ajak dong dia ke rumah, dan Mm-mm. kebetulan suami aku tuh lagi lembur di luar kota. Hmm. Dan aku pun happy dong. Mm-mm. Kok suami kamu nggak pernah pulang sih? Dia jarang banget Kak, dan kalau kerja pun dari pagi pulang kadang bisa jam 12 malam, jam 10 malam. Tapi kok berani main di rumah? Karena emang ya aku mikirnya tenang-tenang aja sih, oh suami gue nggak bakal pulang gitu. Aku ngiranya gitu Kak, tenang aja sih sejauh ini.
Terus akhirnya si cowok itu ngejumpain aku, Mm-mm. ketemu tuh di rumah aku. Oke, jadi perawakan orang Arab tuh seperti apa? eh Ukurannya pun sangat wah besar banget sih Kak. Mm-mm. Aku pun sampai kayak 15 menit aja tuh aku udah capek banget, kayak aku nggak Mm-mm. bisa jalan Kak. Mm-mm. Mm-mm. Aku nggak bisa jalan pas udah 15 menit. Wah, aku nggak ngerti lah ini, kataku Terus gede gimana banget. awalnya pas dia datang? Dari dia datang dia kayak say hi ke aku, dia Mm-mm. peluk, terus dia sambil cium kening gitu kan. Oh, Karena udah emang langsung nyosor. udah, karena emang ya emang status kita juga deket, terus LDR jadi sekali ketemu gitu. Oh, jadi kayak pacaran dong. Iya betul, padahal statusnya belum pacaran. Hmm. Terus akhirnya Mm-mm. aku suruh dia masuk dan Mm-mm. kebetulan aku lagi dan lagi menggunakan fashion yang seksi. Dan Hmm. dia pun mungkin Pakai apa waktu itu saat itu? aku pakai dress seksi sih Kak, segini sama celananya pendek sepaha gitu kan. Wah, berarti kan itu orang Arab kan dia pakai inilah sopan gitu ya. Iya, tapi Mm-mm. wah jiwanya juga parah Kak, justru ke orang Arab yang aku temuin ya. Hmm. Terus setelah dia masuk, aku ajak ke kamar. Awalnya dia taruh-taruh tas gitu Mm-mm. kan, Mm-mm. naruh-naruh barang dia. Mm-mm. Awalnya dari dia tanya basa-basi kayak kabar kamu gimana gini-gini, Mm-mm. sampai akhirnya kita bercanda dan akhirnya dia nindihin aku Kak di kasur. Mm-mm. Itu di kasur aku Di sama suami kamar. aku, iya di kamar. Ya ampun, kamu masukin ke kamar. Terus? Terus akhirnya Mm-mm. aku ditiban sama dia dan aku pun udah berpikir oh permainan Iya, dimulai. itunya gimana bentuknya? Wah pas baju aku udah dibuka semua nih, kan Mm-mm. giliran dia dibuka ya Kak. Mm-mm. Pas udah dibuka, wah aku sampai wah kayaknya gue nggak kuat nih, kayaknya gue mati nih, aduh gue nggak kuat nih, Kenapa? Gedenya gede segede apa? banget. Gede apa? Segini mungkin ada kali ya Kak. Oh, Oh, gede banget, aku beneran gak pernah ngeliat. panjang, Panjang tentu, gede banget. Pas hitam. dilepas, itu banget sih enggak, dan Hmm. putih pun banget juga enggak, kayak coklat. Coklat. Mm-mm. Hmm. Banget banget kan. Terus akhirnya pas udah dia lepas celana, wah otomatis tuh refleks naik dong Mm-mm. punya dia. Mm-mm. Itu bener-bener tegang banget Kak. Mm-mm. Kayak wah wah aku sampai Tapi rasanya gimana? pas baru dimasukin nih Kak, Hmm. itu kerasanya tuh kayak enak tapi sakit, tapi enak banget gitu loh Kak. Sakit dan enak. Iya, Mm-mm. yang biasanya aku lakuin 1 jam sampai 2 jam cukup, ini tuh 10 menit aja udah cukup banget gitu loh. Tapi Hmm. emang si cowoknya pun juga hyper, dia Mm-mm. juga kuat. Aku Mm-mm. ngelakuin itu bisa sampai 30 menit Kak. Aku Hmm. benar-benar sampai nangis, tau gak sih? Hmm. Sampai nangis kayak sakit, aku bilang gitu kan. Oh, sampai ke dalam memang. Dia brutal banget Kak, justru orang Arab tuh brutal banget Kak. Sampai dia masukin sampai mentok gitu kan. Dan aku pun bilang jangan keluar di dalam gitu kan. Terus akhirnya Dia dia bisa, pun paham. oke, kamu komunikasi sama dia bahasa apa? Inggris atau bahasa? Aku lewat kode sih Kak, kayak Hmm. gitu, aku bilang gitu kan. Dan dia pun kayak paham gitu kan. Aku Hmm. pun gimana ya, ngobrol sama dia pun masih menggunakan isyarat sama handphone gitu. Oh, translate gitu. Iya, karena emang sama-sama kurang ngerti sebenarnya. Terus pas Bener-bener ya hasilnya, ampun. wah itu nikmat banget sih Kak. Aku pun sampai kayak kayaknya gue mau nikah sama lu deh gitu kan. Karena Kamu bilang, kamu? aku kepikiran gitu. Karena kayaknya gue tuh harus ketemu yang kayak gini dulu deh, sampai gue tuh mau menghilangkan rasa hyper gue gitu kan. Terus akhirnya pas melakukannya udah selesai tuh Kak, itu pokoknya hyper banget ya Kak, sampai gimana sih Kak, tangan dia kan gede banget ya. Dia megang 2 si kembar aku aja tuh kerasa banget Kak, sakit banget. Dibejek gitu? Iya, gemes Diremes? banget. Tapi kayak gemesnya tuh enak gitu loh Kak. Ngerti gak sih, kayak enak. Nggak ngerti, aku soalnya nggak pernah ya sama orang Arab. Tapi emang Terus? enak gitu kan. Terus pas udah selesai, dia kayak dia bilang kayak maaf kalau kekencengan, tapi lagi lewat handphone. Terus dia nanya, ayu alone gitu, maksudnya dia kamu sendiri di sini atau apa? Enggak sih, dia nggak nanya apa-apa, karena dengan di rumah aku nggak ada siapa-siapa pun dia kayaknya tahu gitu kan. Karena emang benar-benar lagi dan lagi kan, biasanya kalau orang tuh mandang dari foto rumah. Dan kebetulan emang di rumah aku tuh nggak ada foto apa-apa. Kamu bilangnya single sama dia? Single, aku bilangnya iya, aku bilangnya aku single, aku nggak punya suami, nggak punya cowok gitu kan. Terus dia pun ya udah, makanya dia semakin lengket sama aku pas tahu aku nggak punya suami, nggak punya istri, nggak punya anak gitu kan. Dan dia pun juga gitu. Terus setelah seminggu bermain dengan dia, bener-bener
seminggu itu setiap hari Kak melakukan itu terus. Bener-bener jadi tuh kalau ngeliat dia aja tuh kayak wah gila ini kayaknya bukan cowok yang ada di dugaan gue deh gitu loh. Ukurannya tuh bener-bener melebihi yang ada di kapasitas otak aku Kak. Sampai bener-bener aku Lecet dong punya kamu. lecet bener sampai lecet dan saya Bengkak. tuh sampai keluar terus jalan aja nggak bisa Kak. Lecet juga bengkak kayaknya mah iya tuh aku nggak ngecekin tapi emang lecet gitu Kak. Perih banget. Wah aku sampai kayak aku bengong terus Kak kalau ngeliat dia. Kok aduh gede banget ya tapi enak tapi aku nggak mau ngeudahin sama nih cowok tapi takut gitu loh. Tapi aku suka gitu loh. Terus akhirnya aku ngejalanin dia selama seminggu dan aku memutuskan buat ke apartemen. Kita pindah karena emang suami aku kan lemburnya cuma sampai 2 minggu. Dan aku pun nggak Melakukannya mau lagi. melakukannya lagi. Aku sama dia sebulan kurang Kak. Sebulan kurang. Tapi aku benar-benar maksudnya setia sama dia gitu karena emang tercukupi gitu loh apa yang aku mau. Oh dia baik juga, ngasih duit. Baik. Kan biasanya kamu yang ngasih duit nih, sekarang Iya, kamu dikasih duit. betul. Aku setelah melakukan hubungan dia selalu bilang, kamu mau makan apa? Kamu mau apa? Gitu kan. Bener-bener kayak suami aku nggak pernah nanya kayak gitu loh Kak. Iya. Dia punya apartemen atau dia sewa atau gimana? Dia sewa. Dia kan di Indonesia nggak punya kerabat siapapun. Dia sewa, ya udah. Terus dia sampai sempet-sempetnya beli mobil di Indonesia buat jalan sama aku. Terus akhirnya Tajir dong. tajir. Aku juga nggak tahu kalau dia tajir gitu kan. Terus akhirnya Kenapa nggak sama dia ternyata- aja? Kalau emang kamu Kaila merasa gimana? hambar, hah? Kaila gimana? Jadi kamu berat sama anak ya? Iya, tapi aku gimana ya Kak? Kalau cerai pun juga saya sebenarnya cuek sih itu. Gak mau juga sebenarnya sama suami saya karena emang dengan sifat yang kayak gitulah. Saya lanjutin sama nih cowok, sebulan itu setiap hari melakukannya, nikmat sampai mungkin saya berantem sama dia. Jadi, tapi kamu tinggal di apartemen atau pulang pergi tuh ke apartemennya? Karena suami saya pun gimana ya Kak, kan selama seminggu lagi kan suami saya belum pulang. Jadi tuh rumah kosong seminggu. Pokoknya suami saya pulang cuma untuk tidur aja di sini gitu kan. Suami saya berangkat kerja dan saya pun pergi juga bersama suami saya, si cowok saya itu. Saya juga bilang sama suami saya mau nginep di rumah teman saya, mau nginep di rumah teman saya, dia pun ya udah terserah, udah. Dia cuek Kak, benar-benar cuek banget, iya aja. Aku pun nginep kencan sama dia sesering itu dan kayak aku tuh orangnya bosenan Kak sejujurnya. Dan aku juga gimana ya mikirnya kayak bentuk lu juga bosen nih mulu sama sebulan gitu kan. Kayaknya ada gak sih yang lebih hot dari lo gitu kan. Nggak pernah puas ya? Betul, aku gak pernah puas Kak. Terus akhirnya aku putus nih sama yang si cowok Arab itu. Dia balik ke Arab dan aku pun pulang ke rumah suami aku. Melakukan hari-hari biasa. Dan karena emang awalnya aku ngerasa enak gitu lewat sosmed, aku coba lagi lewat sosmed. Iya, terus akhirnya aku ketemu lagi sama cowok Amerika. Wow, itu Amerika. banget. Dan aku Yang pun Amerika iya, Amerika pun kulitnya hitam. Amerika Latin. Apa? Amerikanya gimana ya? Oh, sorry, Afrika. Oh, Afrika. Iya, dia hitam banget Kak. Hitam banget iya. gitu kan. Ya intinya hitam lah Kak, aku juga nggak ngerti. Pokoknya dia tuh emang adat Afrika kan hitam kan, cowoknya kan. Terus akhirnya aku kencan sama dia. Kamu suka yang hitam? Penasaran aja sih sebenarnya. Hitam apa sih gitu loh. Saya deketin, dia ngomong pakai bahasa Inggris. Kebetulan dia bisa dan aku bisa. Kita kencan lewat handphone itu kurang lebih berapa ya? Gak sampai 1 minggu Kak. Karena aku emang nyuruh dia buat ayo dong cepet dong ke Indonesia gitu kan. Aku bilang kalau aku tuh kangen sama kamu, aku pengen meet sama kamu gitu kan. Padahal aku tuh pengennya tuh biar rasa nafsu aku tuh terlakuin gitu loh sebenarnya. Tapi kamu nggak pengen uang ya? Kamu Enggak. lebih ke nafsu gitu. Iya. Terus datang lah itu cowok. Terus akhirnya dia bilang oke, tunggu aku, dia bilang gitu kan. Terus akhirnya dia datang tuh ke Indonesia. Terus akhirnya kan emang suami aku belum ada jadwal buat keluar kota, mau nggak mau aku ngajakin dia ketemu buat di apartemen. Aku bilang kalau udah sampai bandara telepon aku ya. Iya katanya gitu kan. Pas dia udah sampai bandara karena emang dia nggak tahu di Indonesia tuh kendaraannya seperti apa, aku jemput, aku ajak ke apartemen tuh sama dia. Sudah ngajak ke apartemen, dia capek juga kan mungkin di perjalanan dan
Ini Apartemennya dia yang ini. dia yang bayar. Oh, dia yang Jadi bayar. Kamu awalnya yang nyari. iya aku yang nyari. Hmm. Terus akhirnya pas udah masuk ke kamar, Hmm. cowok yang bener-bener sayang sama cewek tuh pasti kalau misalnya dia capek, pasti dia akan mau melakukan rasa nafsunya. Hmm. Dan dia pun dia bilang dia lelah katanya gitu kan, capek tapi dia mau melakukan itu sama aku. Hmm. Dan aku pun Gimana nanti perbedaannya? apartemen, Mm-mm. melakukannya di apartemen. Gimana perbedaan dengan orang Arab itu? Gimana ya? Lebih gede juga. Wow, pas Hmm. dibuka juga, wow aku sampai melotot kayak Hmm. kemarin aja gue nggak bisa jalan loh, ini gue bisa mati kali ya. Mm-mm. Terus Ngiranya kenapa gitu. kamu milih yang kayak begitu? Karena aku ngiranya nggak bakal ada cowok yang kayak orang Arab gitu loh kak. Oh. Ini kayaknya gue nggak nemuin cowok yang kayak dia deh, tapi gue mau coba yang lain nih, gimana nih? Pasti kan setiap bentuk berbeda orang kan pasti berbeda juga kan bentuknya kan. Ternyata lebih gede. Lebih gede dan lebih gelap banget, itu banget kok. Gelap. Iya, hitam banget. Wah, pas dibuka, wah, kataku, ini kalau lampu mati kak, aku beneran gak bisa ngelihat. Gelap banget. Nah, tapi orangnya gimana? Romantis, baik atau gimana? Maksudnya pada saat kamu melakukannya? Kalau untuk hari pertama dia romantis, dia gimana ya, hyper juga. Dia kayaknya tuh nggak ngelakuin tuh sekali deh kak, nggak cuma sama aku doang. Karena emang dari cara dia main tuh kayak, wah gacor banget kak, Pemain gitu ya? pemain. Dia kayak bener-bener lelahnya tuh dilampiasin Temponya semua ke situ. lambat, apa temponya cepat atau temponya gimana? Permainannya. Cepet banget sih kak, parah kak. Wah cepet banget. Wah Tapi nggak, kamu saya nggak ngerti menikmati? lagi kak. Menikmati tapi sambil sakit kak. Tapi saya nikmatin gitu loh. Saya nangis kak, tapi dia kayak maaf sayang kata dia gitu ya, maaf ya sayang kata dia gitu. Memanggilnya sayang. Iya, pas udah dia rebahan, saya pun rebahan. Itu kan sama-sama istirahat dulu kan. Dia juga capek, mungkin terlalu kencang dan aku pun sakit gitu kan. Aku rebahan, pas aku rebahan, justru aku malah pengen lagi. Setelah 5 menit, aku kayak, aku mau lagi. Sakit tapi nagih. Sama-sama istirahat tuh kak, 5 menit ada tuh aku istirahat 5 menit buat ngerehatin rasa sakit aku. Terus aku minta lagi. Aku bilang kayak, aku mau lagi. Apa yang berbeda dari yang Arab itu? Selain bentuk itunya? Dari cara dia nge-treat aku juga baik, dari dia cara bermain juga sangat memuaskan buat aku. Bener-bener hyper aku tuh semua terlaksanakan sama dia. Dan dia pun lagi lelah pun mau loh kayak, aku mau lagi. Dan dia pun mau lagi bermain dengan aku. Dan itu aku posisinya aku nggak mau di atas, selalu di bawah. Karena aku mau dia yang aktif gitu loh. Karena gimana ya kak, mukanya itu waktu dia lagi menikmati tuh enak banget. Mukanya pas dia lagi keluarnya? Pas lagi bermain sama pas dia keluar. Itu bener-bener selalu ada di pikiran aku kayak, wah muka lu tuh enak banget tadi, kayaknya gue mau lagi deh gitu loh. Oh, jadi ekspresinya, wajahnya. Karena emang mukanya saya enak itu dan aku pun menikmati dia melakukannya lagi. Selesai, sampai capek banget kak. Pas udah selesai, saya benar-benar capek. Paginya saya nggak bisa jalan, berdarah kak. Benar-benar di kasur tuh berdarah. Karena lecet mungkin luka juga nggak ngerti gitu kan. Dan lagi-lagi aku sama dia tuh nggak menggunakan pengaman apapun. Gimana ya aku mau ngomong ya, kamu kan aku udah bilang nih kamu harus berobat gitu kan, terus suami kamu juga harus diomongin gitu loh. Sekarang oke lah, kamu bilang katanya karena anak gitu, kayak kamu bertahan. Tapi kan kalau kayak gitu, apa kamu nggak sayang sama diri kamu sendiri, nanti badannya habis. Istilahnya kalau cowok-cowok mah ya, menikmati kamu dia pasti untung gitu kan, nggak ada ruginya buat dia. Tapi ini kan kita balik lagi sebagai diri kamu yang kamu masih punya masa depan, masih muda, nanti amit-amit ya jangan sampai gitu ya kamu kena penyakit, apalagi kamu nggak pakai pengaman. Jadi guys, disclaimer ini pengalaman cukup Naura aja yang mengalami, jangan sampai kita seperti itu. Istilahnya intinya jadi cewek itu jangan sampai bisa dipakai banyak orang gitu kan. Karena apa? Itu akan merugikan diri kita. Cuman kan dalam kasusnya Naura ini, dia kan memang apa ya, memang yang aku bilang tadi, kamu ada sesuatu gitu ya, ada sesuatu yang mungkin
beda Kurang dengan yang baik, lainnya, iya. jadi harus diobatin gitu loh. Sakit lah itu, dalam artinya kamu tuh lagi nggak normal, lagi sakit dan harus diobatin. Kalau aku sayangnya aku bukan dokter, pengen bisa ngobatin kamu Iya sih. gitu. Saran Coba aku buat yang lain, pesan moralnya untuk para diare. buat yang semuanya jangan kayak aku ya. Soalnya pasti kalian akan rugi nantinya. Bener seperti yang Kari bilang, aku ini sakit dan lagi-lagi pikiran aku pun terkalahkan dengan rasa keinginan aku yang sehingga membuat aku tuh menjadi seseorang yang kayak gini. Untuk siapapun kalian, di saat lagi fase-fase yang seperti aku, semaksimal mungkin, sebisa mungkin, tahan. Jangan sampai kayak aku ya. Oke. Karena itu akan berdampak buruk bener untuk kedepannya. Dan aku pun juga nggak mau kayak gini kok. Gak ada yang mau kayak gini. Tapi emang mungkin berat banget buat aku buat nggak ngelakuin itu. Aku berat buat ngelawan. Makanya lagi dan lagi aku pun terkalahkan dengan isi pikiran aku. Itu aja sih Kak, saran buat Iya, semuanya. semoga kamu bisa apa ya namanya, dengan lebih baik lagi. Iya. Nanti datang ke sini, Kak, aku udah sembuh gitu loh, ya kan? Kak, aku udah lebih baik nih, aku udah bisa melawan apa keinginan aku. Kamu bisa gitu loh. Harus niat kan? Iya betul, bener sih Bu. Bener sih Kak. Iya. Lagi-lagi semua harus niat dan harus bisa melawan apa yang seharusnya enggak buat diri aku. Iya, jadi kalau ada orang baru kena, tahan. Jangan sampai ada tukang ini, tukang itu. Nanti ada tukang cilok, ada tukang bakso, jangan, tahan gitu kan. Iya sih bener. Nanti mereka yang menang banyak. Iya bener sih. Iya, jadi intinya pokoknya stay healthy ya, maksudnya sehat jiwa, raga, mental, fisik gitu. Iya. Dan aku percaya kamu bisa, itu hanya karena suges aja gitu. Sebenarnya kamu intinya sebenarnya kesepian. Iya Kak bener. Jadi sebenarnya kamu nggak sakit-sakit banget, cuma karena kesepian akhirnya kamu melampiaskan itu, dan semoga kamu sama suami kamu itu ada jalan keluarnya daripada kayak gini-gini terus. Iya. Kamu mendingan ngomong, ini gimana nih kita kelanjutannya, kok kamu kayak cuek gitu loh. Iya. Iya enggak gitu kan. Aku mau coba juga gimana Kak, tapi aku berusaha buat coba lagi dan lagi aku pun kayak nyerah gitu, kayak tanggapan lo masih sama aja deh, nggak usah. Iya, Makanya aku karena jadi kamu kayak menutup gini. diri Iya. gitu kan, padahal itu kan cuma pemikiran kamu aja gitu. Bener sih, Cobalah. Kak. Kalau Iya. nggak suaminya undang aku podcast di sini, aku datangin, maksudnya kok bisa gitu punya istri cantik ya kan, punya istri yang hot, yang apa namanya, sukanya kayak gitu, kenapa nggak sama suaminya aja dilayani, dipenuhi gitu kan. Ya nanti kalau suaminya ketemu ya, Iya. salam dari Kak Arey, diundang ke podcast untuk menyembuhkan kamu, ya kan? Iya. Oke, semoga kamu bisa bertekad bulat untuk bisa melawan hal-hal yang bisa menjerumuskan kamu. Jangan ditiru ya guys. Sekali lagi ini cukup pengalamannya Naura, karena Naura kita tahu sedang berusaha untuk menjadi lebih baik. Kita doakan ya semuanya. Thank you Naura. Iya Kak.